Masalah hutang tambah kencang suaranya. Yang tak menjawab bagaimana? Masih mau dibayar hutangnya, Bu? Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, semenjak anak-anak remaja kita tadi bersolawat, saya ingin bersolawat juga. Maka Bapak Ibu, malam ini saya mengajak kita sama-sama bersolawat kepada Sallu ala Nabi Sallallahu, semuanya Bapak Ibu, ala Muhammad Sallallahu, suaranya belum kencang lagi. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kencangkan suaranya. Ya Nabi salam alaika. Bapak-bapak belum ikut lagi. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Rajab minal Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ja'ala syahrul Sya'ban a'zamal barakata war rahmah, yang menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang banyak berkah dan rahmat. Amin ya rabbal. Wa ja'ala syahrul Ramadan bi syahrus siyamal mubarak, dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kepada kajian tentang Isra Mi'raj, tentunya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Karena tak kenal makanya tak sayang. Nama saya seperti yang disebut oleh protokol tadi adalah Ad-Durrun Nafis Al-Badaki Haraha, marga Haraha Bapak Ibu. Kenapa saya disebut dengan Al-Badaki? Karena Al-Badaki adalah nama kampung kelahiran saya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Aik Badak di daerah Aik Sidorni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kalau marga Harahap bukan orang Jawa kan gitu. Bukan orang Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Utara. Tapi banyak yang bilang Bapak Ibu, saya ini mirip orang Aceh katanya. Ada lagi yang bilang katanya saya ini mirip orang India. Ada lagi yang bilang saya katanya mirip orang Arab. Saya bingung juga sebenarnya saya ini orang mana gitu. Saya orang Arab Bapak Ibu. Arab maklum saja. Orang Arab mancungnya keluar, saya mancungnya ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekedar pemberitahuan. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti audisi aksi Akademi Syahur Indonesia di Indosiar. Sekarang saya lagi mengikuti aksi di Indosiar. Sekarang sudah babak kedua. Babak pertama alhamdulillah
Alhamdulillah saya lolos di bulan lalu, di bulan Januari. Dan babak kedua sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dan menunggu pengumuman terakhir 2 hari lagi. 14 Maret. Maka Bapak Ibu, saya mohon dukungannya. Dukungannya apa? Buka channel YouTube saya sekarang, Ad-Durrun Nafis. Lihat, saya sedang berceramah audisi Indosiar serbannya yang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak buka nanti channel YouTube saya, nampak serbannya yang ini. Subscribe, like, komentar. Supaya mudah-mudahan orang Indosiar melihat bahwa pendukung saya benar-benar banyak. Dan mereka akan menjadikan saya sebagai salah satu peserta aksi di Indosiar nanti pada bulan Ramadan, pada waktu sahur. Maka Bapak Ibu, saya mohon bantuannya, dibuka YouTube-nya, like dan subscribe video saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini sangat luar biasa sekali acaranya. Yaitu acara yang dirancang oleh anak-anak remaja Ibu-ibu, acara ini acara siapa? Acara ini acara siapa? Acara anak remaja yang sudah merancang sedemikian rupa membuat acara. Kira-kira Bapak Ibu capek tidak? Capek tidak? Capek tidak yang anak remaja? Butuh dukungan dari siapa? Butuh dukungan dari orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya juga rencana mau mendukung ini. Malam ini yang tidak dapat juara mau saya kasih hadiah. Maka saya serahkan kepada panitia. Nanti yang tidak juara, silakan diminta hadiahnya kepada panitia. Berapa orang yang tidak juara tadi? Berapa orang yang tidak juara? Ada 20 orang. Berapa orang yang tidak juara? Kita berapa? Untuk yang tidak juara, kita kasih hadiah bagi semua 200.000. 200.000. Nanti yang tidak menang ambil sama panitia dengan syarat jangan pulang. Kalau pulang saya bawa lagi pulang uangnya. Yang sudah dapat hadiah jangan pulang. Nanti diminta panitia lagi pialanya. Ini kadang-kadang setelah dapat piala pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari sama-sama kita membacakan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tentunya Bapak Kepala Desa kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Allah berikan rezeki yang luas. Amin ya Rabbal. Allah berikan kehidupan yang berkah. Amin ya Rabbal. Bapak pengurus masjid kita, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Bapak tokoh masyarakat kita, Allah berikan umur yang panjang. Amin ya Rabbal. Bapak DPRD kita walaupun tak hadir, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Kita semua insya Allah berikan rezeki yang luar biasa. Amin ya Rabbal. Nah yang anak-anak, malam ini kita acara apa? Acara Isra Mi'rajnya siapa? Muhammad yang mana? Bisa jadi Muhammad Siregar nanti. Muhammad yang mana? Sallallahu alaihi. Nah, yang cinta kepada Nabi tunjuk tangan. Oh, banyak kali. Yang cinta kepada Nabi tunjuk tangan. Kalau cinta kepada Nabi, berarti tahu siapa keluarga Nabi. Pertanyaannya, siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Siapa? Ganti pertanyaan, Pak. Apa nama game online sekarang? Skater, betul. Betul sekali. Betul sekali. Betul, Koki. Betul. Ya, apa lagi? Mantap Bapak Ibu.
siapa? Nama anak Ahmad Dhani siapa? Al-Gandur. Betul. Nama anak Nabi siapa? Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Omar pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diperjalankan dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat berapa? Ayat Subhanalladzi. Sambung. Hah? Ibu-ibu sambung. Subhanalladzi. Nampaknya ini perlu disambung ayat Bapak Ibu. Coba yang anak-anak sambung ayat dulu. Nanti kita sambung ibu-ibu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Bagus. Lam yalid wa lam yulad. Mantap. Sekarang yang ibu-ibu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Sambung, Bu. Maka ibu-ibu masukkan anak ke MDA yang ada di sekitar kita. Makmurkan sekolah-sekolah MDA kita. Anak-anak di sana akan diajari hafalan Quran, akan diajari tentang mengurus jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam hari dari masjidil. Tadi waktu kapan katanya? Waktu malam atau waktu siang tadi, Bu? Malam. Pertanyaannya, kenapa Nabi diperjalankan waktu malam? Kenapa? Ibu-ibu yang tahu, nanti hadiahnya dikasih sama Bapak Kepala Desa kita. Kenapa waktu malam? Hah? Biar nggak kepanasan. Mantap kali analoginya. Kenapa Nabi diperjalankan pada waktu malam, Bapak Ibu? Kata para ulama, karena waktu malam adalah waktu tepatnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Di saat orang tidur, di saat orang nyenyak dengan tidurnya, nyenyak dengan dengkurannya, lalu kita beribadah kepada Allah. Wa minal laili fatahazzaz bihi. Pada pertengahan malam tahajudlah kamu, kata Allah. Kenapa Nabi diperjalankan pada waktu malam? Karena waktu malam adalah waktu yang baik untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kalimatnya apa tadi yang awalnya? Maha suci. Subhana itu kalimat tasbih, tahmid atau tahlil? Dalam ilmu Al-Quran, Bapak Ibu, setiap Al-Quran yang diawali kalimat subhana itu menunjukkan kekuasaan Allah. Mana kekuasaan Allah dalam ayat itu? Perjalanan yang seharusnya 40 hari 40 malam, tapi bisa Allah buat perjalanannya 1 malam, Bapak Ibu. Berapa malam? 40 hari 40 malam, tapi Allah buat 1 malam saja. Maka Bapak Ibu mempercayai Isra Mi'raj tidak bisa dengan percayai Isra Mi'raj dengan apa? Dengan iman. Dengan Maka Bapak Ibu, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra, bahwa siapa saja yang tidak percaya kepada ayat surah Al-Isra ini, yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj ini, maka tergolong kepada mana dalilnya? Apakah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi hanya mengada-ngada? Tidak. Lihat surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab
apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd, lalu kalian ingkar dengan ayat-ayat yang lain. Maka Bapak Ibu, siapa saja yang tidak percaya dengan ayat surah Al-Isra tentang Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Nabi berjalan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Hah? Isra Mi'raj itu tanggal berapa, Bapak? Hah? Yang remaja tanggal berapa Isra Mi'raj? Nah, ganti pertanyaan. Tanggal Valentine tanggal berapa? Hah? 14 Februari, betul. Nabi berjalan pada tanggal 27 Rajab. Siapa yang bilang, Bapak Ibu? Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi dalam kitabnya, yaitu beliau orang Damaskus, beliau jelaskan bahwa terjadinya Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Walaupun Ibnu Zuhri dan Ibnu Ishaq menjelaskan dalam kitab mereka Ar-Rahiq Al-Makhtub ala Syahsi Ar-Rahmah Al-Mubarak, kejadian itu di luar tanggal 27 Rajab. Tapi yang lebih dipercayai para ulama, Nabi berjalan pada tanggal 27 Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penyebab Nabi diperjalankan kira-kira apa, Bapak Ibu? Kenapa Nabi diperjalankan? Hah? Coba siapa yang tahu kenapa Nabi diperjalankan? Tujuannya apa? Hah? Yang paling umum kita tahu, Bapak Ibu, tujuannya adalah menerima perintah sholat. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang syekh dalam kitabnya Sirratun Nabawiyah Ad-Durus wal I'tibar, bahwa kejadian itu penyebab pertamanya adalah meninggalnya dua orang yang paling dicintai Nabi dalam satu tahun. Meninggalnya dua orang yang paling dicintai Nabi dalam satu tahun. Siapa tuh? Pamannya. Siapa pamannya? Hah? Abu Talib. Istrinya siapa? Siti Khadijah. Abu Talib, Bapak Ibu, dengan Siti Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Maka Nabi hatinya gundah gulana. Hati Nabi sedih. Sebagai manusia, tentu Nabi ditinggal orang-orang yang dicintainya. Hati Nabi sedih, Bapak Ibu. Dan sebelumnya, bahwa orang-orang yang dicintai Nabi juga sudah meninggalkannya terlebih dahulu. 2 tahun umur Nabi, 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal siapa? Itu yang sering Bapak Ibu bacakan acara akikah, di acara pernikahan, di Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal ayahnya. 5 tahun umur Nabi menjelang 6 tahun, meninggal ibunya. Nabi diasuh oleh kakeknya. Ketika ayah kakeknya sakit, Nabi diserahkan kepada Abu Talib. Abu Talib menikahkan dengan Siti Khadijah. Abu Talib meninggal, Siti Khadijah meninggal berbarengan dengan Abu Talib pada tahun yang sama, Bapak Ibu. Hati Nabi gundah gulana, sedih. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Sidratul Muntaha. Tujuannya apa? Untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi, untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua tentunya ingin menerima perintah sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi, Bapak Ibu, ada 3 alam yang dilewati Nabi. Berapa alam? 3 alam. Alam yang pertama alam nur atau alam cahaya. Kenapa dikatakan alam cahaya, Bapak Ibu? Karena Nabi kendaraannya adalah buruk yang terbuat
dari cahaya yang kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Makanya Bapak Ibu, seharusnya perjalanannya 40 hari 40 malam, tapi Nabi lalui cuma 1 malam. Perjalanan 1.500 km Bapak Ibu, 1.500 km, tapi Nabi lalui cuma 1 malam saja. Seharusnya 40 hari 40 malam kalau pakai onta, tapi Nabi pakai buruk, terbuat dari cahaya yang kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Maka Bapak Ibu, percayai Isra Mi'raj dengan iman, jangan dengan, kalau kita percayai dengan akal pikiran, tak ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam kedua yang dilewati oleh Nabi adalah alam malakut, alamnya para malaikat. Setiap langit-langit yang dilewati Nabi, ada malaikat yang menjaga di pintu langit tersebut. Ketika malaikat Jibril mengetok pintu langit pertama, Assalamualaikum. Apa kata mereka? Waalaikumsalam. Engkau siapa? Dan yang engkau bawa itu siapa? Saya Jibril, dan yang saya bawa adalah kekasih Allah. Mereka buka pintu. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setiap langit-langit yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Seperti di langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi? Langit ke-6 Nabi Adam bertemu di langit pertama. Langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihis. Dan langit ke-7 Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW naik dari langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, ternyata Nabi sudah disambut oleh para malaikat. Para malaikat sholawat kepada Nabi seperti sholawatnya Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Para malaikat bertakbir bergemuruh, bersolawat bergemuruh menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Bapak Ibu, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, yaitu Durrul Mandud, Salawat wassalam ala Sahib al-Maqam al-Mahmud, bahwa ada satu malaikat yang tidak memberikan penghormatan kepada Nabi. Dia lalai memberikan penghormatan kepada Nabi. Sampai kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Allah patahkan sayap malaikat yang tidak memberikan penghormatan kepada Nabi. Itu karena mulianya Rasulullah. Karena mulianya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallallahu ala. Semuanya Bapak Ibu. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW menuju pintu Sidratul Muntaha, ternyata Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk berdebat. Siapa yang mengungkapkan Bapak Ibu? Yaitu Muhammad Nasiruddin As-Samarqandi dalam kitabnya Tambighul Ghafilin. Kata beliau Bapak Ibu, malaikat Jibril memulai pembicaraan. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya tidak punya hak masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Saya tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Mungkin saya sampai di sini saja.
tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan denganmu. Apa kata Rasulullah SAW? Adakah seorang sahabat sejati yang rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andaikan aku diperbolehkan masuk ke dalam Sidratul Muntaha, hatiku ingin sekali masuk ke dalamnya. Tapi andaikan satu langkah saja kakiku kulangkahkan, batang tubuhku terbakar, kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, Bapak Ibu. Bukankah malaikat Jibril itu mulia? Iya. Malaikat Jibril adalah ketuanya para malaikat, rajanya para malaikat. Tapi malaikat Jibril tidak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, Bapak Ibu. Malaikat Jibril nggak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Kalau dia mendekat kepada Allah, malaikat Jibril hancur, Bapak Ibu. Tapi yang lebih luar biasanya, kenapa malaikat Jibril nggak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad bisa Nabi Muhammad bisa Kurang mulia apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kata seorang syekh juga, Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Sama'il Muhammadiyah, juga As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasni Al-Makki dalam kitabnya Nurul Muhammadiyah Al-Khasaisul Muhammadiyah. Yang kami bingungkan, kata ulama yang tiga ini, Bapak Ibu, kenapa malaikat Jibril nggak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, sementara Nabi Muhammad bisa masuk? Dan yang lebih kami anehkan, malaikat Jibril nggak bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam sandal Nabi Muhammad menembus Sidratul Muntaha. Bukankah malaikat Jibril lebih mulia dari sandal? Apakah sandal itu lebih mulia dari malaikat Jibril? Tidak, Bapak Ibu. Tapi karena sandal itu setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi Muhammad SAW, sampai sandal itu pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Setarat sandal, Bapak Ibu, setingkat sandal, hanya berdempetan dengan telapak kaki Nabi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, seorang umat Nabi Muhammad banyak berselawat kepada Nabi, tentu lebih Allah mulia. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad. Sama-sama, Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina. Bulan ini bulan apa, Bapak Ibu? Sudah masuk bulan Syakban. Masuk bulan Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki dalam kitabnya Mada fi Syakban. Apa kata beliau? Wa min mazaya fi syahri Syakban, di antara keutamaan bulan Syakban, nazalat fihi ayatu salawat wassalam, qauluhu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusallu. Di antara keutamaan bulan Syakban, Bapak Ibu, bulan diturunkannya ayat yang menjelaskan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril nggak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha? Kenapa malaikat Jibril kalau dekat kepada Allah hancur? Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, lihat Al-Quran surah An-Nur. Nurun ala nur, cahaya Allah di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard.
Allah cahaya langit dan cahaya bumi. Dalam al-Quran ayatnya, kamiskatun fiha misbah, lebih terang daripada cahaya lampu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ambil lampu ini, ditaruh di depan mata kita setengah jam saja. Kira-kira mata kita bagaimana? Sakit mata kita, bisa buta. Hanya lampu, apalagi cahaya Allah. Sampai malaikat Jibril enggak boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi menembus Sidratul Muntaha. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Nabi memulai pembicaraan kepada Allah. Apa kata Nabi? Anak-anak Bapak semua, at-tahiyat mubarakah salawat thayyibah lil. Apa kata Nabi? Segala penghormatan, segala keberkahan, segala doa, segala kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab sama Allah, assalamu alaika. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alaina. Percakapan itu pun dibuat menjadi bacaan dalam sholat. Apakah ada nabi-nabi sebelumnya ketika bercakap-cakap dengan Allah lalu percakapannya dibuat bacaan sholat? Tidak ada. Seperti Nabi Musa, Bapak Ibu, bercakap-cakap dengan Allah di atas bukit Tur Sina, tapi percakapannya tidak dibuat bacaan dalam sholat. Tapi percakapan Nabi dengan Allah dibuat jadi bacaan dalam sholat. Kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, seorang kekasih mengungkapkan kerinduannya kepada kekasihnya. Nabi mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Ya Allah, Engkau sudah berikan nama Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan diriku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la in a'taitu li Ibrahim Khalilullah. Walaupun saya berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah, tapi engkau kuberi nama Habibullah, kata Allah. Apa Bapak Ibu? Habibul Khalilullah dibanding Habibullah, mana lebih tinggi Bapak Ibu? Lebih tinggi Habibullah. Nah, yang anak-anak, ketika Bapak bertanya, jawabnya saya. Siap? Siap nggak? Kalau nggak siap, hadiahnya ditarik lagi. Ketika Bapak bertanya, nanti jawabnya saya. Bisa? Siapa yang sudah mandi malam ini? Saya. Siapa yang sudah mandi malam ini? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Siapa yang mandinya pakai sabun? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Saya. Banyak betul mayat berjalan di sini. Banyak betul mayat berjalan di sini, Bapak Ibu. Dengarkan kajian kita malam ini. Ada cerita Bapak Ibu. Ibu-ibu datang dari rumah bawa anak. Anaknya ini nggak punya gigi lagi, sudah ompong. Bawa anak dari rumah mau dengarkan pengajian. Sampai di tempat pengajian, ibu ini tidur waktu ustaznya ceramah. Kata ustaznya, mari bersyukur kepada Allah. Karena ibu itu tidur, pendengarannya, mari bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pulang, bawa anak lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, kata suaminya. Terkejut suaminya. Kenapa Bapak Ibu? Tadi bawa anak, pergi, anak tak pakai gigi. Pulang, kok anak kita sudah pakai gigi? Rupanya ditengok anak orang di bawahnya. Gara-gara tidak mendengar pengajian atau tidur di pengajian. Maka Bapak Ibu, tidur yang paling nikmat adalah tidur di tempat pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu. Kenapa engkau berikan kepada Ibrahim Khalilullah? Bagaimana dengan diriku, kata Nabi?
Dijawab Allah, "Wala in a'taitu li Ibrahim khalilullah." Walaupun saya berikan Khalilullah kepada Ibrahim, wa anta habibullah, tapi engkau kuberi nama kekasihku, kata Allah. Tapi ya Allah, kepada Isa engkau berikan karimullah, bagaimana dengan diriku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun saya berikan karimullah kepada Isa alaihi salam, tapi namamu kusandingkan dengan namaku dalam kalimat la ilaha Muhammadur la ilaha Muhammadur. Nama Nabi disandingkan dengan nama Nabi Muhammad, nama Allah dengan nama Nabi Muhammad dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Allah, kata Nabi Muhammad, dia belum puas. Bagaimana dengan Nabi Musa yang bercakap-cakap denganmu ya Allah? Lalu bagaimana denganku? Apa kata Allah? Musa bercakap-cakap denganku, dia di Bukit Tursina. Lalu engkau bercakap-cakap denganku, langsung kuundang ke dalam Sidratul Muntaha ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi diberikan perintah apa? Perintah apa Bapak Ibu? Nabi diberikan perintah bolak-balik kajian Bapak Ibu. Nabi diberikan perintah Nabi tadi naik dalam keadaan apa? Dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan gundah gulana. Lihat Bapak Ibu, lihat endingnya. Ketika Nabi SAW banyak masalah, ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, hatinya sedih, tapi Allah kasih hadiah sholat. Intinya apa Bapak Ibu? Di saat banyak masalah kita, di saat banyak hati kita gundah gulana, jangan adukan kepada tetangga. Adukan kepada siapa? Adukan kepada Allah. Dalam apa? Dalam ketika Nabi banyak masalah, malah Allah kasih pahala sholat, hadiah sholat. Supaya apa? Supaya Nabi sholat, supaya hati Nabi tenang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu sabar dan sholat, kata Allah. Maka Bapak Ibu, kalau banyak masalah, di bapak-bapak, kalau banyak masalah, jangan pergi ke pakter, jangan pergi ke tempat diskotik, bukan menghilangkan masalah, malah menambah masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah sholat yang Allah berikan dalam satu riwayat 50 waktu Bapak Ibu. Berapa waktu? Berapa waktu yang anak-anak? 50 waktu. Bayangkan Bapak Ibu, andaikan saja sholat 50 waktu itu diterima Nabi, habis azan sholat, lalu salam, azan lagi, habis azan sholat, azan lagi. Kapan kita makan? Kapan kita bekerja? Maka Nabi SAW turun ke langit ke-6, meminta kepada Nabi Musa saran-saran. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, umatmu pendek-pendek, pikirannya pendek-pendek. Buktinya yang remaja-remaja ini baru diputuskan pacarnya, udah mau bunuh diri. Pikirannya pendek-pendek, kata Nabi Musa. Umatmu gak sanggup mengerjakan salat 50 waktu, minta diskon kepada Allah. Diminta sama Nabi, kurang 10, kurang 5 Bapak Ibu, 45. Turun Nabi, disuruh lagi sampai 5 waktu Bapak Ibu. Tapi ketahuilah, kata Ibnu Sirin dalam kitabnya tafsirnya Al-Madid, adapun hakikat Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik bukan pada mengurangi sholatnya, tapi karena Nabi Musa yakin tidak sanggup berjumpa dengan Allah seperti Muhammad dengan Allah, lalu dia suruh Nabi bolak-balik supaya dia rasakan aura perjumpaan itu. Kurang mulia apalagi Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu, berarti Nabi sudah capek-capek pergi ke Sidratul Muntaha menerima perintah lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, anak-anak kita ini dalam hadis Nabi dijelaskan umur 7 tahun suruh yang ibu-ibu umur 7 tahun suruh 10 tahun tak sholat.
Disolatkan. 7 tahun suruh sholat. 10 tahun tak sholat. Disolatkan. Bayangkan tuh Bapak Ibu, anak-anak bilang disolatkan. Ada orang Bapak Ibu, tapi nggak di sini, tempat lain. Ke masjid mengantar buang air kecil saja. Sanggup hatinya lewat di depan masjid, orang sedang azan, hanya mengantar buang air kecilnya saja, habis itu pergi lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu cerita, tapi nggak di sini Bu ya. Ibu-ibu, tapi di tempat lain. Ibu, kenapa nggak sholat taraweh ke masjid? Apalagi mau dekat Ramadan Bu ya. Kenapa nggak sholat taraweh ke masjid? Jawabnya sedikit Bapak Ibu. Malas saya Pak Ustaz. Malasnya kenapa Bu? Imamnya Pak Ustaz. Imamnya kenapa? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Malamnya Bapak Ibu ditengok, ibu itu datang. Tapi sebelum masuk tengok dulu jadwal imam. Oh ini ayatnya panjang dia, pulang deh ke rumah. Tapi sebelum pulang tengok dulu, besok malam imamnya siapa? Oh ini ayatnya pendek ini. Besok malam saya sholat di sini. Besok malam dia datang, dibaca imam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati ibu itu kurang ajar imam beliau. Tapi nggak di sini, di tempat lain. Disambung sama imam. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Dalam hati ibu itu alhamdulillah 2 ayat rupanya. Sedang sholat kok Bapak Ibu. Rupanya dia sholat mencari ayat pendek. Ada lagi ibu-ibu kalau ditanya, ibu kenapa nggak ke masjid sholat taraweh? Malas saya Pak Ustaz. Malasnya kenapa? Imamnya Pak Ustaz. Imam lagi yang salah. Memangnya imamnya kenapa Bu? Ayatnya terikul terus Pak Ustaz. Apa terikul itu? Qul Allahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Bapaknya pun ayah palanya cuma terikul, mau jadi imam terus. Padahal nggak itu jadi imam. Jadi masalahnya apa Bu? Ya bapak tadi itu bukan imam yang ditunjuk, tapi doyan kali jadi imam Pak Ustaz. Akhirnya bapak ini udah capek mendengar ocehan ibu-ibu. Dicobanya ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa dia Bapak Ibu. Apalagi cuma terikul, mau coba inna. Jamaah bingung di belakang. Ini inna anzalna apa inna ini kan gitu Bapak Ibu. Inna. Semakin bingung jemaah. Ini inna apa inna anzalna? Inna. Karena jemaah semakin bingung, dijawablah sama jemaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malas saya ke masjid Pak Ustaz kalau begitu. Tapi kita tidak melihat itu Bapak Ibu. Orang yang meninggalkan salat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum bis-sabti, fa qulna lahum kunu qiradatan khashi'in." Apa kata Allah? Ketika kami mengatakan kepada orang kafir, jangan bekerja pada hari Sabtu, karena Sabtu hari yang dimuliakan bagi kalian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Jumat sore mereka taruh keramba mereka di sungai. Sabtu sore mereka ambil ikannya. Padahal Allah melarang jangan bekerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu hari yang dimuliakan bagi kalian. Mereka nggak peduli dengan perintah Allah. Yang penting apa yang mereka inginkan tercapai. Tak peduli meninggalkan apa yang Allah suruh. Tak peduli melanggar apa yang Allah larang. Tidak ada bedanya dengan kita umat Islam. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Berkali-kali Allah ungkapkan dalam Al-Quran, aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Dirikan salat kata Allah. Tapi masih banyak yang meninggalkan salat. Enggak peduli azan berbunyi, dia lalu lintas saja. Waktu belum naik jabatan salatnya minta ampun Bapak Ibu. Tapi jabatan naik, lupa dengan waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak peduli dah Bapak Ibu. Tapi ketika nada HP-nya berbunyi, langsung cintanya palsu kepada Allah Subhanahu. Apa kata Allah di ujung ayat? Kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kalian kera yang terkutuk. Tamparan keras yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan
meninggalkan sholat, jadilah kalian kera yang terkutuk. Itu bahasa Allah. Kalau kita kaji-kaji kasar Bapak Ibu, tapi itu bahasa Allah dalam Al-Quran. Kunu qiradatan khashi'in, jadilah kalian kera yang terkutuk. Kenapa Allah samakan orang yang meninggalkan sholat dengan kera? Kera sifatnya rakus Bapak Ibu, tak peduli sikut kanan sikut kiri, kuasai kanan kuasai kiri. Dia tak peduli meninggalkan apa yang Allah suruh, mengerjakan apa yang Allah larang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kera ini sifatnya rakus. Para ulama tafsir Bapak Ibu pernah datang ke kebun binatang. Mereka lempar pisang ke segerombolan kera. Ada satu kera bersemangat menangkap, dorong kanan, dorong kiri supaya dia bisa menangkap pisang itu. Dilempar lagi pisang kedua, kera yang sama menangkap dengan tangan kirinya. Dilempar lagi pisang ketiga, kera yang sama menangkap dengan kaki kanannya. Dilempar lagi pisang keempat, kera yang sama menangkap dengan kaki kirinya. Intinya apa? Kera ini sifatnya rakus, nggak peduli. Yang penting apa yang dia inginkan dia capai. Nggak peduli meninggalkan perintah Allah, nggak peduli mengerjakan apa yang Allah larang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah. Tukang jerat kera membuat jeratnya di setumpukan tanah yang agak besar. Dia gali lubang di dinding tanah itu Bapak Ibu. Besarnya yang muat hanya tangan kera saja. Itu pun kalau kera membuka tangan baru bisa masuk ke dalam lubang. Kalau kera mengepal tangan, nggak bisa mengeluarkan tangan. Dia isi kacang-kacangan. Dia intip dari belakang. Datang kera petantang petenteng. Karena nampak kacang dalam lubang, masukkan tangan. Masih bisa masuk karena masih membuka tangan. Ketika dia menggenggam kacang itu Bapak Ibu, ternyata tangan sudah terkepal. Mau mengeluarkan tangan tak bisa lagi. Datang tukang jerat, ditangkapnya kera yang tadi. Akhirnya keranya dapat. Andaikan kera itu melepaskan kacang lalu mengeluarkan tangan dan dia melarikan diri, dia selamat. Tapi memang dasar kera, kalau sudah digenggam nggak dilepaskan lagi, biar mati asalkan dapat apa yang dia inginkan. Begitulah contohnya yang Allah berikan. Orang yang sudah Allah berikan jabatan, dia pegang erat jabatan itu sampai meninggalkan perintah Allah. Waktu belum naik jabatan, sholatnya minta ampun. Seperti Saklabah dalam Al-Quran, Allah jelaskan, kalau Saklabah sholat Bapak Ibu, istrinya harus menunggu Saklabah supaya istrinya dapat kain sholat. Saking miskinnya Saklabah. Saking miskinnya Saklabah Bapak Ibu. Kain di rumahnya hanya satu. Kalau istri Saklabah sholat, Saklabah harus menunggu istrinya supaya kain sholatnya ada. Sholatnya minta ampun luar biasa. Tapi ketika dia minta kepada Nabi supaya Nabi doakan, akhirnya Nabi doakan, ya Allah kayakan Saklabah. Saklabah tiba-tiba kaya. Doa Nabi tentu dikabulkan. Tiba-tiba Saklabah punya domba sepasang, beranak pinak sampai gunung itu semua isinya domba Saklabah. Sibuk mengurus domba. Sholat subuh tinggal, sholat zuhur tinggal, sholat maghrib tinggal, isya tinggal, semua sholat ditinggalkannya. Setelah kekayaan itu Allah beri, coba ketika Allah cabut kekayaan itu, baru datang ke masjid menangis-nangis, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa 'ana bisalibi. Ketika ku berikan kekayaan, ketika ku berikan kesenangan, ketika ku berikan kepadanya ketenteraman hati, dia sombong kepadaku. Dia enggak bersujud kepadaku, kata Allah. Sombong kepada manusia yang lain. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Ketika ku cabut ketenangan itu, ku cabut kedamaian itu, baru datang ke masjid minta ampun, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Waktu sehat tak dia gunakan untuk sholat. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kamu kera yang terkutuk kata Allah. Rakus dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah zakat Nabi terima di dunia, perintah puasa Nabi terima di dunia, perintah sholat Nabi harus naik, membuktikan sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Awal ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati sholat. Yang mula-mula Allah hitung amal manusia adalah amal sholat. Fa iza sholahat sairu amalu. Apabila baik amal sholatnya, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa iza fasadat
fasadat sa'iru amaluh. Apabila buruk amal salatnya, maka buruk amal-amal yang lainnya. Maka Bapak Ibu, hargai Nabi Muhammad. Pesan terakhir saya adalah jangan lupa kerjakan sholat. Bisa jadi Bapak Ibu, sehari setelah ini ada yang Allah panggil di antara kita. Bisa jadi pulang dari sini ada yang Allah panggil di antara kita. Betul Bapak Ibu? Intinya Allah matikan kita. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang siap? Ada yang siap Bapak Ibu malam ini? Bapak Ibu duluan, saya terakhir nggak apa-apa. Saya pun terakhir, ibu duluan nggak apa-apa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini adalah ibadah utama dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu kita mati dalam ketiadaan iman kepada Allah. Maksudnya jangan sampai kita mati dalam keadaan jarang melakukan salat. Kalau salat bagus Bapak Ibu, amal-amal yang lain dimaafkan sama Allah. Kalau salat buruk, amal-amal yang lain diperhitungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Jika ada kata-kata saya yang kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf Ustaz, doanya nggak sekalian dipimpin Ustaz. Ya, di sini aja ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu, mari sama-sama kita beristighfar. Kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, lalu kita membayangkan semua dosa-dosa kita. Kita minta ampunkan pada malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena pada satu hadis dijelaskan ketika satu kumpulan, lalu mereka dalam kumpulan itu mengkaji tentang kisah Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, maka ruh Nabi Muhammad akan hadir dalam majelis ini. Maka minta kepada Allah supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Nabi supaya Nabi syafaatkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Astaghfirullah. Semuanya Bapak Ibu. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama kita angkat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, bayangkan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mengasihi kami sewaktu kecilnya kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami teringat kepada ayah dan ibu kami, ibunda kami yang mengandung selama 9 bulan. Ketika mereka melahirkan kami, tak pernah timbul dalam benaknya bagaimana dengan nyawa mereka sendiri. Yang timbul dalam benaknya bagaimana kami bisa keluar dari dalam perutnya untuk melihat dunia yang terang ini. Allahumma ya Allah, ketika di pagi hari kami makan bersama, terkadang kami buang kotoran, mereka berhenti dari makan mereka, mereka angkat kami, mereka gosok kotoran kami dengan tangan yang ikhlas tanpa pelapis sedikit pun. Terkadang menyangkut kotoran kami di kukunya, mereka tak sadar tersuap ke mulut mereka. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah,
Di malam hari mereka usap kepala kami dengan lemah lembut. Mereka lantunkan sholawat di telinga kami. Mereka lantunkan ayat Quran di telinga kami. Kami tertidur, hanya 5 menit saja kami terbangun dan menangis. Ketika kami menangis, mereka ikut menangis. Mereka usap kembali kepala kami. Mereka lantunkan kembali sholawat di telinga kami. Kami tertidur, hanya 5 menit saja kami terbangun lagi. Hingga azan subuh berkumandang. Mereka belum bisa tidur malam itu hanya untuk menidurkan kami. Allahumma ya Allah, kami teringat di waktu mudanya mereka, kulit mereka masih kencang, mata mereka masih terang, berjalan dengan tegapnya. Mereka angkat kami, mereka gendong kami, mereka suap mulut kami dengan tangan yang ikhlas. Ketika mereka sudah mulai keriput, mata mereka sudah mulai rabun, telinga mereka sudah mulai tuli, berjalan tertatih-tatih memakai tongkat. Pernahkah kami suap mulut mereka dengan tangan yang ikhlas? Pernahkah kami suap mulut mereka dengan tangan yang ikhlas? Di waktu kecilnya kami, mereka mandikan kami, mereka gosok tubuh kami. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kami memandikan mereka? Mereka ajari kami sholat, ini yang namanya takbir, ini yang namanya ruku, ini yang namanya sujud. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kami menyolatkan mereka? Mereka pakaikan baju ke tubuh kami. Ketika mereka meninggal dunia, bisakah kami memakaikan kapan ke tubuh mereka? Ketika mereka sakit, apakah kami pulang menanyakan apa sakit dan obat mereka? Ketika mereka terbujur kaku menjadi mayat, kami hanya bisa pulang menangis dan meratap saja. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berada di samping kanan Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad SAW. Salamu alaika ya Rasulullah. Salamu alaika ya Nabi Allah. Salamu alaika ya Habib Allah. Salamu alaika ya Sayyidul Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami melalui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang berjanji, siapa saja yang berdoa mengatasnamakan Nabi Muhammad, Engkau kabulkan doanya. Hari ini ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, ampunkan dosa kami. Demi kemuliaan Nabi Muhammad, panjangkan umur kami. Demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami umur yang berkah. Demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami anak yang soleh dan soleha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkan kami, ampunkan saudara kami yang sedang bermaksiat malam ini. Ampunkan mereka yang sedang berzina malam ini, yang sedang memberikan keburukan di kampung kami ini malam ini ya Allah. Dan berikan kepada mereka hidayah, berikan kepada mereka rahmat. Orang-orang yang meninggalkan salat selama ini ya Allah, berikan kepada mereka hidayah supaya datang ke masjid setiap hari ya Allah. Mereka makmurkan masjid ya Allah, sehingga kampung kami ini makmur, aman dan damai ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian ceramah oleh Bapak Ustadz Abdul Nafis Al-Badaki SPD. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami haturkan dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Masjid Babu Salam pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala